Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansyah. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dan prinsip analisis. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yang pertama, analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan merupakan langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika pengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak. Yang kedua ada tugas-tugas analisis. Yang pertama ada pengenalan masalah. Analisis mempelajari spesifikasi sistem dan rencana proyek perangkat lunak. Penting untuk memahami perangkat lunak dalam konteks sistem dan meninjau ulang batasan perangkat lunak yang digunakan untuk mengenerate perencanaan perkiraan. Komunikasi dalam proses analisis harus ditetapkan sehingga masalah dapat dikenali dengan pasti. Yang kedua ada evaluasi dan sintesa. Analisis harus melakukan evaluasi aliran dan struktur dari informasi, menghaluskan semua fungsi perangkat lunak, menetapkan karakteristik antarmuka, dan menemukan kendala-kendala dalam desain. Proses evaluasi dan sintesa berlangsung sampai analis dan customer merasa yakin bahwa perangkat lunak dapat dibuat spesifikasinya untuk tahap pengembangan. Yang ketiga, spesifikasi. Melakukan proses penentuan spesifikasi perangkat lunak sehingga memudahkan pengerjaan pada tahap pengembangan. Yang keempat, peninjauan ulang. Proses peninjauan kembali terhadap spesifikasi yang dihasilkan sehingga diperoleh spesifikasi perangkat lunak yang lebih rinci dan jelas dengan maksud untuk menghasilkan perangkat lunak yang baik. Selanjutnya ada tujuan analisis kebutuhan. Yang pertama, mengolah hasil listasi kebutuhan untuk menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan yang isi keseluruhannya sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna. Yang kedua, mengembangkan persyaratan kualitas yang memadai dan rinci, di mana para manajer dapat membuat pekerjaan proyek yang realistis dan staf teknis dapat melanjutkan dengan perancangan, implementasi, dan pengujian. Yang ketiga, membangun pemahaman tentang karakteristik, ranah permasalahan, dan sekumpulan kebutuhan untuk menemukan solusi. Selanjutnya ada tahap analisis kebutuhan. Yang pertama ada domain understanding. Dalam tahap ini, rekayasa kebutuhan perangkat lunak harus mengetahui bagaimana organisasi perusahaan beroperasi dan apa yang menjadi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan pada saat ini. Yang kedua ada requirements collection. Tahap ini merupakan tahapan pengumpulan kebutuhan akan sistem yang akan dibangun. Yang ketiga ada classification. Pada tahap sebelumnya, kumpulan kebutuhan masih tidak terstruktur. Untuk itu, kebutuhan yang saling berkaitan dikelompokkan, baik menurut kelas penggunanya maupun jenis kebutuhannya. Yang keempat adalah conflict resolution. Pada tahapan ini adalah menemukan dan menyelesaikan kebutuhan yang di dalamnya terdapat konflik. Yang kelima ada prioritization. Pada tahapan dilakukan interaksi dengan pemangku kepentingan untuk identifikasi kebutuhan prioritas agar sumber daya yang tersedia pada organisasi dialokasikan untuk mengimplementasikan kebutuhan yang terutama dari pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada requirement checking. Tahapan ini menganalisa sekumpulan kebutuhan dari hasil tahapan sebelumnya untuk memverifikasi dan memvalidasi berdasarkan aspek kelengkapan, konsistensi, dan kebutuhan nyata. Selanjutnya ada teknik komunikasi. Menurut Gass dan Weinberg menyarankan agar analis memulainya dengan mengajukan pertanyaan bebas konteks, di mana pertanyaan tersebut berfokus pada pelanggan, tujuan keseluruhan, dan keuntungan. Contoh, siapa di balik permintaan untuk pekerjaan ini? Yang kedua, apa keuntungan ekonomi dari pemecahan yang berhasil? Selanjutnya ada prinsip-prinsip analisis. Yang pertama ada domain informasi. Domain informasi berisi 3 pandangan yang berbeda dari data yang diperoleh oleh program komputer, seperti aliran informasi, isi informasi, dan juga struktur informasi. Yang kedua ada permasalahan harus dipartisi. Partisi dilakukan agar masalah yang besar bisa dimengerti dengan mudah. Keuntungannya apa? Yang pertama, membantu meningkatkan pengertian permasalahan sampai detail atau rinci. Yang kedua, memudahkan untuk penganalisaan. Yang terakhir ada gambaran dari logical dan physical system harus dikembangkan. Gambaran logical.
Gambaran dari fungsi perangkat lunak yang diperlukan telah ditentukan dan informasi yang akan diproses tanpa memandang penerapannya sampai detail atau rinci. Sedangkan pandangan fisikal, yaitu bagaimana penerapan fungsi pemrosesan dan struktur informasi. Selanjutnya ada software prototyping. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pembuatan software prototyping. Yang pertama, membantu mengevaluasi apakah desain telah memenuhi spesifikasi fungsional maupun non-fungsional. Yang kedua, prototipe diuji dan disempurnakan sebelum dilakukan produksi software yang sebenarnya. Yang ketiga, dalam perkayasaan perangkat lunak, pembuatan prototipe merupakan proses produksi. Yang keempat, pembuatan prototipe bisa membantu pendefinisian dan spesifikasi desain yang akan dibuat, pemilihan metode dan algoritma yang akan dibuat dalam desain, serta pendefinisian spesifikasi interface dengan pemakai. Yang kedua ada spesifikasi. Prinsip-prinsip dalam penyusunan spesifikasi perangkat lunak. Yang pertama ada memisahkan fungsi dari implementasi. Yang kedua, spesifikasi sistem berorientasi kepada keperluan sistem. Yang ketiga, spesifikasi harus memuat sistem dari perangkat lunak yang merupakan komponen. Yang keempat, spesifikasi harus termasuk di mana sistem akan dioperasikan. Yang kelima, spesifikasi sistem harus berupa model kognitif. Yang keenam, spesifikasi dapat dilaksanakan. Yang ketujuh, spesifikasi sistem harus bertoleransi terhadap ketidaklengkapan dan kemungkinan perluasan sistem. Yang kedelapan, spesifikasi harus dibatasi dan keterkaitannya longgar. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.